Sahabat Kompas.com, seorang ibu bernama Tuti berusia 55 tahun dan anaknya Amelia berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Toyota Alphard. Mobil tersebut terparkir di halaman rumah keduanya yang berada di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus 2021. Kasat Reskrim Polres Subang AKP M Zulkarnain mengatakan penemuan jenazah itu bermula dari laporan suami korban bernama Yosef. Saat itu Yosef yang baru pulang mendapati rumahnya dalam kondisi tidak wajar. Yosef lalu menelusuri ceceran darah dan menemukan tumpukan mayat istri dan anaknya di bagasi belakang mobil Alphard. Usai peristiwa tersebut, polisi pun langsung melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga kuat keduanya merupakan korban pembunuhan. Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebut berdasarkan olah TKP, pihaknya menduga pelaku pembunuhan itu adalah orang dekat. Pasalnya polisi tidak menemukan tanda-tanda kerusakan dari pintu masuk rumah tersebut. Pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada pintu rusak dan tidak ada barang yang hilang. Informasinya handphone anak aja yang mungkin diambil ya, yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, polisi juga menduga bahwa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini berjumlah lebih dari satu orang. Dugaan itu berasal dari temuan jejak tapak kaki berbeda yang ditemukan di dalam rumah. Polisi pun memeriksa 20 saksi terkait kasus pembunuhan ini, termasuk Yosef dan istri mudanya M. Saat diperiksa, baik Yosef dan M memutuskan untuk menyewa pengacara. Penasihat hukum M, Robert Marpaung menyebut dalam pemeriksaan tersebut, kliennya ditanya seputar keberadaan mereka saat peristiwa terjadi selama 10 jam. Ia juga menyebut berdasarkan cerita M, hubungan kliennya dengan korban berlangsung harmonis. Namun, hal berbeda disampaikan Lilis, kakak korban. Lilis menyebut adiknya sering diteror M yang merupakan istri muda Yosef. Lilis juga mengungkapkan bahwa rumah tangga adiknya belakangan tidak harmonis. Itu si Mimin tuh ini katanya neror gitu. Yang neror tuh istri muda. Kata saya tuh udahlah jangan itu, udah we ganti, makanya saya mah kalau menghubungin dia kan susah. Udah itunya nomornya suka diganti-ganti gitu. Si HP itu sengaja saya suruh gitu daripada dia kan tambah emosi gitu kan kalau itu diteror gitu. Udah we ganti gitu, makanya dia mah susah. Paling saya kalau itu temel mama ke dia orang itu gitu. Paling gitu Itu udah lama Bu neror gitu. Ya udah sampai sekarang mungkin sampai. Sebelum peristiwa ini terjadi dengar lagi nggak sempat neror lagi gitu atau ada percecokan dengan bapaknya atau gimana? Kalau sama bapaknya banyak suka bertengkar gitu. Emang nggak harmonis dari dulu waktu Amel usia 4 tahun tuh udah nggak ini. Hingga kini, polisi masih berupaya mengungkap misteri kematian ibu dan anak tersebut. Kapolres Subang AKBP Sumarni memastikan saat ini polisi sudah mengumpulkan beberapa barang bukti agar dapat mengungkap kasus ini. Menurut saya sebagai penasihat hukum sangat berpengaruh karena Pak Yosef dan Bu Mimin pada malam kejadian seperti yang diduga waktu kematian almarhum, keduanya sedang berada di rumah. Begitu pula dengan anak-anaknya. Adanya teror itu gimana? Gimana? Diduga ada teror itu gimana Kang Robert? Kalau
mungkin bukan teror, hanya sekedar obrolan lah antara istri muda dengan istri tua. Tapi sepanjang ini keadaan masih, kalau dibilang harmonis mungkin tidak, karena mungkin pasti adalah perbedaan antara istri muda dan, tapi dibilang tidak harmonis juga tidak. Cuman yang pasti kondisi masih baik-baik saja. Terkait kasus Subang, saya memang mendapat kuasa dari suami sama istrinya, istri mudanya. Jadi kalau suaminya saya pegang langsung, Pak Yosep. Kalau istrinya Ibu Mimin itu dipegang oleh Robert, masih tim kita juga. Jadi kita bentuk 2 tim untuk pembelaan, karena memang kita melihat ya ada kejanggalan terutama di masalah opini yang terbentuk begitu rupa menyudutkan klien kami, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Jadi kemarin waktu hari Senin kita mendampingi para saksi sampai kurang lebih diperiksa kurang lebih 10 jam lah di Subang. Itu yang kita lakukan hari Senin kemarin. Oh, indikasinya bang, opini jadi tersangka loh, bagaimana si sang suami? Ya sejauh ini memang kedua saksi baik Pak Yosep maupun Ibu Mimin, mereka punya alibi yang sangat kuat. Pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama, dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah, dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu. Tidak ada saksi yang melihat klien kami ada di TKP pada saat mungkin kejadian. Nah, salah satunya Pak Yosep itu jam 7 lebih Pak Yosep datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya, dan dia melihat posisi rumah sudah terbuka, kemudian dia masuk, ternyata kosong dan sudah ada bercak darah, baru dia keluar lagi minta tolong kepada tetangga. Dia pikir awalnya ada perampokan atau ada penculikan. Itu kurang lebih jam 7 lebih seperempat lah. Jadi kalau melihat, saya pikir alibinya tidak terkait dengan permasalahan ini, baik Pak Yosep maupun Ibu Mimin. Tapi selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik, karena hasil Inapis Polda hari ini belum dikeluarkan atau belum disampaikan apakah DNA, sidik jari ataupun yang lain terkait dengan para saksi yang diperiksa dengan korban yang ada ataupun TKP. Kalau hubungan saksi sama korban gimana? Baik atau? Kalau saksi Yosep dengan korban istri dan anaknya jelas baiklah. Jadi menurut keterangan saksi, pada saat dia akan pergi hari Selasa malam, itu dia pergi minta uang, karena memang yang mengurus keuangan adalah anak sama istrinya. Dia minta uang untuk beli bensin, karena dia memakai motor dari Ciseti atau Jalan Cagak ke daerah Serang Panjang. Dia diberikan uang sama korban anaknya itu 20.000, gitu kan, langsung berangkat ke rumah istri mudanya. Jadi sebelum berangkat tidak ada masalah. Bahkan saya dengar hari Minggu atau hari Sabtunya mereka masih pergi praktis golf, karena senang main golf ini dua-duanya gitu. Istrinya juga maupun istri tuanya maupun dengan saksi Yosep. Jadi tidak ada masalah. Kemudian dengan anaknya pun tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja.